Hadi al-muhadharah fi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, ayyuhal ashab al-asatidah al-afadil, tafaddalu liman lahu jadwal lihadi lailah. Kama tadakartu anna lailah fursatu al-firqah al-ula Abduha Ustaz Miftahul Umam kama tadzakartu wa ashabuhu tafadhalu. Ana Muhammad Lutfi Mutawalli ka al-mutakallim al-awwal fi hadhihi lailah. Urid bidayatan an u'arif a'da'a majmu'atina al-awwal wa huwa ana asani hunaka akhuna Najul Iman Zamani summa al-thalis akhuna Syekhuna Rihad Syadiki wa hunaka Ustaz Muhammad Rafli. Bagian pertama yaitu fondasi dan filosofi kurikulum PBA. Mubasyaratan ana kal mutakalim al-awwal sa uqaddim ma kotabna insyaallah lanutil nabda fi al-bab al-awwal tahtal maudu evolusi konsep kurikulum pendidikan bahasa Arab dari pendekatan tradisional ke paradigma modern, perspektif historis dan implikasinya dalam pendidikan bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang evolusi kurikulum PBA. Jadi fokusnya bukan hanya kepada konsep, tetapi ada implikasinya terhadap praktik pembelajaran. Nah, topik ini dipilih karena kurikulum PBA saat ini berada dalam situasi transisi. Secara konseptual sudah mengalami perubahan, tetapi dalam praktik belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten. Nah, praktik PBA di lapangan masih cenderung tradisional, padahal sudah terjadi yang namanya pergeseran paradigma dari paradigma tradisional ke paradigma modern. Nah, dalam kajian pengembangan kurikulum bahasa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada materi menuju pendekatan modern yang berorientasi pada kompetensi pembelajar. Pendidikan bahasa Arab juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan kaidah, tetapi pada kemampuan menggunakan bahasa secara nyata. Namun perubahan ini tidak selalu berjalan mulus di tingkat praktik. Nah, masalahannya karena ada gap atau kesenjangan antara teori dan implementasi kurikulum PBA. Nah, teori kurikulum modern yang mengikuti paradigma modern yaitu berpusat pada pembelajar atau learner centered, berbasis kompetensi dan komunikatif.
Kemudian menekankan pengembangan keterampilan praktis dan relevansi dengan kebutuhan nyata. Akan tetapi, praktik pendidikan bahasa Arab di lapangan yang dijalankan selama ini masih cenderung berpusat pada guru atau teacher centered dengan dominasi pembelajaran eh, kebanyakan adalah tentang kaidah, mempelajari kaidah dan hafalan, menghafal gramatika. Nah, seringkali praktik di PBA di lapangan mengabaikan aspek komunikatif dan fungsional bahasa itu sendiri. Jadi praktiknya itu kurang. Praktik untuk berkomunikasinya itu kurang. Lebih banyak menghafal. Nah, kesenjangan ini menjadi masalah krusial yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab. Nah, lanjut kerangka teoritis kurikulum, pergeseran paradigma bahasa. Seperti yang dijelaskan tadi, kurikulum tradisional berorientasi pada materi dan transmisi atau transfer pengetahuan secara pasif. Bahasa dipandang sebagai sistem aturan dan kaidah, hanya berbentuk eh, kaidah dan hafalan. Tetapi kurikulum modern berpandangan atau berorientasi pada kompetensi dan pembelajaran aktif. Bahasa dipahami sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Perubahan orientasi ini dari bahasa sebagai sistem kaidah menjadi alat komunikasi adalah inti dari evolusi kurikulum pendidikan bahasa. Selanjutnya, jejak historis perkembangan kurikulum PBA. Pendidikan bahasa Arab mewarisi pola historis perkembangan kurikulum, yakni kurikulum pendidikan Islam. Karena pendidikan bahasa Arab itu di bawah atau mengikuti kurikulum pendidikan Islam, nah, maka dengan adanya perpindahan atau perkembangan kurikulum Islam, pendidikan Islam, otomatis kurikulum PBA juga mengalami perkembangan. Nah, perkembangan ini melalui tiga fase utama yang mencerminkan evolusi pemahaman tentang pengajaran bahasa. Yang pertama, fase tradisional. Kurikulum berorientasi pada teks, hafalan, dan transisi ilmu dengan guru sebagai pusat otoritas keilmuan. Kemudian fase transisi, muncul kesadaran akan kebutuhan kontekstual dan sosial, di mana bahasa mulai dipandang sebagai alat pemahaman, bukan tujuan akhir. Mulai tumbuh kesadaran bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar tujuan untuk dihafalkan atau dipahami, melainkan juga sebagai sarana untuk berkomunikasi dan juga memahami ilmu-ilmu syariah misalkan. Nah, kemudian fase kontemporer. Kurikulum menekankan kompetensi, relevansi, dan kebutuhan pembelajar dengan integrasi pedagogi modern dalam pendidikan Islam dan PBA. Jadi di dalam fase kontemporer, pendidikan bahasa tidak berpusat pada transfer ilmu sebagai hafalan atau memahami kaidah saja, melainkan sudah untuk menjembatani anak-anak atau siswa untuk bisa menggunakan bahasa Arab dan memakainya di bidang yang lain. Nah, analisis kritis implementasi kurikulum PBA. Tujuan kurikulum pendidikan bahasa Arab secara formal saat ini sudah mengarah pada pengembangan kompetensi berbahasa. Materi dan evaluasinya masih didominasi oleh aspek struktural bahasa, nahwu sorof, dan masih mengesampingkan penggunaan fungsional. Aktivitas di kelas belum secara konsisten mendukung dan mendorong penggunaan bahasa Arab secara aktif dan komunikatif. Nah, di sini terjadi inkonsistensi yang signifikan antara komponen-komponen kurikulum, ya, yang tadinya harusnya tidak hanya pasif di kelas, tetapi penggunaannya masih belum optimal. Nah, ini menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang
komunikatif. Maka perlu adanya reorientasi kurikulum PBA untuk menuju aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang nyata. Untuk mengatasi kesenjangan, reorientasi kurikulum PBA harus fokus pada aspek-aspek berikut ini. Pertama, kurikulum harus fleksibel dan kontekstual, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajar dan lingkungan. Kemudian fokus penggunaan bahasa, prioritas pada kemampuan berkomunikasi aktif, bukan sekedar teori. Dan yang ketiga, harus laras tujuan, materi, dan evaluasi. Maknanya harmonisasi di antara semua elemen kurikulum untuk hasil optimal. Kalau tujuannya untuk komunikasi, materinya pun harus menunjang untuk mewujudkan tujuan itu. Evaluasinya juga harus menunjang, harus yang berbentuk eh, evaluasi yang meningkatkan skill komunikasi siswa, bukan hanya untuk menghafal dan mencatat hafalannya. Nah, contoh implementasinya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa mampu berkomunikasi sederhana, maka materi harus berupa dialog kontekstual. Metode pengajaran menggunakan role play atau tugas komunikatif dan evaluasi berbasis performa bahasa. Jadi antara tujuan, materi, evaluasi harus selaras untuk mewujudkan tujuan yang sudah disesuaikan dengan paradigma yang baru yang sudah dipakai di zaman sekarang. Nah, kesimpulannya dan rekomendasi. Kesimpulan, evolusi kurikulum menunjukkan pergeseran paradigma yang jelas dari tradisional ke modern. Kemudian yang kedua, tantangan utama saat ini terletak pada implementasi kurikulum yang masih terhambat. Dan yang ketiga, reorientasi adalah kunci agar pendidikan bahasa Arab menjadi lebih aplikatif dan relevan. Rekomendasi dari kami, kurikulum harus berfungsi sebagai panduan operasional yang jelas, bukan sekadar dokumen teori. Dan guru perlu diberi ruang inovasi yang luas dalam mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, sekian dari saya bab pertama. Insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan saya di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya Ustaz Zamani. Baik, bismillah. Hal sauti masmu'. Nah, Masmu', Tayyib. masmu'. Dan al-as'ilah fi nihayati at-taqdim. Nah, Eh, taqdimul as'ilah fi nihayati at-taqdim. Nah, Maaf, Ustaz. Hasan. Hasan. Tayyib. Nah, Anifan Ustaz Rafli kama qala fi al-majmu'ah sayuqaddim awalan. Oh, nama. الثالث بعد نجم الإيمان لا بأس أستاذ هنا أيضا Oh, Tayyib. Nah, لا متى nah. Tayyib, tafadhol ya Ustaz Star of the Era. Jadi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, insyaallah ana sa'ashrahu lakum ma 'indi minal ma'lumat allati qad katabtuha wa al-mawdu' huwa landasan filosofis pendidikan bahasa Arab dalam pembentukan karakter pembelajar. Yang mana di sini kita ingin mengembalikan esensi pendidikan bahasa Arab sebagai wahana transformasi spiritual dan intelektual. Dalam pembentukan kurikulum pembelajaran bahasa Arab, seringkali hanya berfokus pada metode dan materi. Apakah layarnya sudah pindah, Ustaz? lama. Lama. Mungkin Anda ulang.
Oke, dalam pembelajaran bahasa Arab atau kurikulum pembelajaran bahasa Arab seringkali hanya fokus pada keterampilan bahasa, metode mengajar, dan langkah-langkahnya. Namun melupakan hal yang fundamental atau yang paling utama, yakni kedalaman nilai, yang mana itu penting untuk membuat pemetaan kemana arahnya dan kemana tujuannya. Bahasa Arab perlu dikembalikan kepada landasan filosofisnya agar tidak sekedar menjadi alat komunikasi saja, melainkan juga menjadi wasilah atau sarana untuk pembentukan nilai-nilai Islam dan juga pembentukan karakter para peserta didik. Maka tujuan utamanya adalah membentuk kurikulum yang holistik, yakni menyeluruh, bukan hanya secara kognitif, tapi juga secara karakter, dan juga relevan sesuai dengan zaman, kemudian transformatif, yang mana itu akan membangun nilai-nilai keislaman dan membentuk karakter yang religius dan juga kokoh. Kemudian kita akan membahas 3 pilar utama dalam pendidikan, filsafat pendidikan. Ada yang namanya ontologis, kemudian epistemologis, dan juga yang terakhir adalah aksiologis. 3 pilar itu adalah yang 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan, dan juga termasuk di dalamnya pendidikan bahasa Arab. Landasan ontologis ini berfokus pada apa itu bahasa Arab, yakni berfokus pada hakikat bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri adalah bahasa wahyu dan peradaban, bukan sekedar sistem bunyi, melainkan bahasa wahyu dan bahasa peradaban yang membawa nilai sakral. Kita semua tahu bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka di sini menunjukkan bahwa bahasa Arab punya kedudukan yang sangat istimewa, digunakan untuk turunnya wahyu, yakni Al-Quran, dan juga turunannya, yakni hadis, dan seterusnya. Bukan cuma wahyu, bahasa Arab juga bahasa peradaban. Kemudian bahasa Arab juga adalah simbol penyatuan umat, di mana banyak negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Dan juga simbol Islam yang menyatukan umat muslim lintas negara dan menjadi jembatan utama memahami Al-Quran dan hadis. Semua orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan hadis maka harus memahami bahasa Arab. Dan implikasi karakternya adalah menumbuhkan rasa sakralitas dan hormat terhadap ilmu, kemudian membangun identitas diri sebagai muslim yang taat. Ketika orang mengetahui bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa, bahasa yang digunakan sebagai bahasa utama, diturunkannya Al-Quran sebagai bahasa Al-Quran, maka akan ada karakter yang menghormati ilmu dan bahasa Arab itu. Dan kita sendiri tahu bahwa orang-orang Indonesia itu dengan bahasa Arab sangat hormat sekali. Bahkan meskipun tidak tahu artinya, mereka sangat berhati-hati. Misalkan ada tulisan Arab di bawah, walaupun itu bukan ayat Al-Quran, maka ketika orang tahu kedudukan bahasa Arab, dia akan sangat menghormati. Oh, itu tulisan Arab, nggak boleh diinjak, nggak boleh di bawah. Maka ada implikasi karakter yang menumbuhkan rasa sakralitas dan hormat terhadap ilmu, dan juga membangun, sebagaimana yang tercantum, membangun identitas diri sebagai muslim yang taat. Selanjutnya adalah landasan epistemologis. Jika ontologis membahas tentang apa itu bahasa Arab, maka epistemologis membahas tentang bagaimananya, bagaimana bahasa Arab itu dipahami dan dipelajari. Bahasa Arab sendiri adalah di sini tertulis integrasi wahyu dan akal. Epistemologi bahasa Arab menolak sekularisasi ilmu dengan memadukan pendekatan ilmiah dan religius secara harmonis. Sebagai umat muslim, kita tidak memisahkan antara bahasa dengan wahyu. Tidak seperti pemahaman barat yang memisahkan antara sains dan wahyu. Mereka tidak
mengutamakan, bahkan tidak mencantumkan wahyu sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sedangkan di ajaran Islam kita selalu mencantumkan wahyu sebagai rujukan utama untuk memahami ilmu yang ada, ilmu apapun. Kemudian hubungan bahasa dan pikiran. Terdapat hubungan erat antara filsafat bahasa dan filsafat pikiran. Struktur bahasa Arab, nahwu, balaghah melatih proses kognitif yang dan konstruksi berpikir logis siswa. Ketika siswa belajar nahwu, pastinya mereka akan mempelajari bagaimana perubahan harokat akhir ketika maf'ul bih menjadi fathah, ketika majrur itu kasroh, dan seterusnya. Dan juga balaghah ada penggunaan ungkapan-ungkapan khusus untuk apa dan bagaimana cara penggunaannya. Maka ini akan melatih proses kognitif siswa dan melatih kemampuan siswa dalam membangun pengetahuan mereka. Dan juga kehati-hatian mereka dalam membuat atau mempelajari bahasa Arab. Maka akan ada implikasi karakter, yang mana itu membentuk pola pikir sistematis dan kritis, mencegah pemahaman agama yang parsial atau hanya bergantung pada terjemahan, mengintegrasikan dimensi intelektual dan spiritual dalam proses pembelajaran. Setelah landasan epistemologis, selanjutnya adalah landasan yang ketiga, landasan aksiologis. Ontologis membahas tentang apa itu, landasan epistemologis membahas tentang bagaimana itu, sedangkan aksiologis membahas tentang tujuannya. Dan tujuan utama dalam pembentukan kurikulum yang baik dalam pendidikan bahasa Arab adalah transformasi kepribadian. Kepribadian yang bagaimana? Kepribadian yang tidak hanya baik secara ilmu saja, akan tetapi baik juga secara karakternya. Aksiologi adalah pilar yang paling menyoroti nilai guna bahasa Arab sebagai sarana pembentukan moral, etika, dan makna hidup yang mendalam. Internalisasi nilai Islam. Tujuan utama yang paling penting adalah internalisasi nilai Islam atau membangun nilai-nilai keislaman dalam kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Kurikulum diarahkan untuk internalisasi nilai-nilai keislaman, bukan hanya kompetensi komunikatif. Tujuannya membentuk karakter yang religius dan utuh. Kemudian ada juga estetika dan kehalusan rasa, mengapresiasi kekayaan semantik bahasa Arab, melatih kehalusan budi dan dzauq atau rasa, bukan sekedar menghafal atau menghafal aturan tata bahasa. Maka dimensi aksiologis mengubah pembelajaran bahasa Arab dari sekedar transfer ilmu pengetahuan menjadi transformasi kepribadian yang holistik, yang menyeluruh. Selanjutnya, implementasi dan dalam kurikulum dan pembelajaran. Pendekatan psikologis, kognitif, metode pengajaran disesuaikan dengan tahap pengembangan kognitif siswa, memori, cara berpikir agar nilai-nilai dapat terserap secara maksimal. Kemudian ada implementasi pada respons sosiologis. Kurikulum respons konteks sosial keagamaan Indonesia, di mana kebutuhan utama adalah memahami sumber primer Islam untuk pengetahuan karakter masyarakat. Dan tujuan akhir adalah membentuk individu dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekokohan spiritual. Maka sudah sepatutnya bagi guru ketika mengajar bahasa Arab selalu mengaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Misalkan ketika mengajar nahwu, para guru mengambil contoh dari Al-Quran dan juga mengajarkan bahwa Al-Quran ini adalah mikyas utama atau tolak ukur utama dalam benar tidaknya bahasa. Misalkan dalam Quran tentang muzakkar dan muannas, asyamsu tidak ada tamar butohnya, tapi muannas. Kita bisa mengambil dalilnya dalam Al-Quran supaya mereka
selalu supaya pembelajaran selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan wahyu. Asyamsu itu mu'annas. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa falam asyamsa bazighatan. Asyamsa bazighatan. Oh, berarti ini juga menjadi mu'annas. Di sini kemudian Jaringan ya. putus ya. Nah, Sampai mana Ustaz? Asyamsa bazighatan tadi. Sampai Al-Quran jadi dalil untuk kebenaran bahasa Arab. Oke. Di sini dalam kurikulum bahasa Arab tadi sampai mana? Contoh tadi guru memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang berpengetahuan luas dan juga memiliki karakter keislaman yang kuat. Dan bahasa Arab sendiri memiliki mikyas utama yakni Al-Quran. Maka sudah sepatutnya guru selalu mengaitkan pembelajaran bahasa Arab dengan wahyu yakni Al-Quran. Tadi yang saya sebutkan tentang mudzakkar dan muannas, ada yang bisa menjadi mudzakkar, ada yang bisa menjadi muannas. Kata asyamsu itu muannas, dalilnya ada di Al-Qur'an. Falam mara asyamsa bazighatan, oh berarti asyamsu muannas. Dan juga kata sabil di dalam Al-Qur'an digunakan sebagai kata yang muannas. Qul hadhihi sabili, bukan qul hadza sabili. Maka sudah sepatutnya guru selalu mengaitkan pembelajaran bahasa Arab dengan wahyu, yang mana itu adalah landasan utama kita dalam memahami ilmu pengetahuan. Itu saja, semoga bermanfaat. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rafli. Syukran. Lutfi يمكن Enggak dari saat. Sebentar, Ustadz. Al-Zahra. لم تمام. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آسف وجهي غير منظور لأن هنا الكتبة لم يشتغل. متى كتبة لكن صوتي مسموع. مسموع Ustaz. Saya Mubasyarah Mujaddadan Ba'idan Al-Itolah yang melanjutkan materi. Sebenarnya ini materi keempat sebelum Ustaz terlihat ya, tapi karena di huruf jadi Yana izin untuk menyampaikan dulu ya. Melanjutkan selanjutnya itu
dan teori pemerolehan bahasa kedua sebagai dasar desain kurikulum bahasa Arab. Ya, jadi mendesain kurikulum bahasa Arab yang efektif berdasarkan pemahaman mendalam tentang mekanisme mental manusia dan proses kognitif. Nah, jadi ketika kita nanti ingin mengembangkan kurikulum, maka psikolinguistik dan teori pemerolehan bahasa itu yang kita jadikan dasar sebagai pengembangan kurikulum yang nanti ingin kita kembangkan. Ya, karena bahasa Arab itu ketika kita mempelajari bahasa Arab di situ kita akan menghadapi berbagai masalah linguistik ya. Karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya. Di situ nanti kita akan menghadapi apa namanya morfologi misalkan yang berbeda. Morfologi kan kalau dalam bahasa Indonesia lafaz. Nah kalau lafaz dalam bahasa Arab kan apa namanya sautun musta'malun fi ba'di hurufil hijaiyah. Kemudian kedua kita akan menghadapi sintaksis atau kalam. Kalau al-kalam dalam bahasa Arab kan al-lafdhu muraqabul mufidu bil wad'i. Kemudian juga kita akan menghadapi permasalahan simantik yang berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Simantik itu ya ta'alaq bin nahwi, nanti tagir awahiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdiran. Jadi nanti amilnya apa, kemudian harokatnya apa, itu menentukan maknanya. Jadi maknanya itu kita beda nahwu aja, beda harokat itu sangat jauh artinya. Ya, kayak contoh yang mudah, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Itu sudah jelas mubtada dan khobar. Al-bustan jamilun. Taman itu indah. Tapi kalau seandainya kita makrifahkan dua-duanya al-bustanu al-jamilu, itu jadi na'ad dan man. Kemudian kalau misalkan kita bustanul jamili, itu nanti bisa jadi idhofah. Dan itu semuanya maknanya artinya pun berbeda. Ya, belum lagi fonologi, nanti kita menghadapi masalah fonologi, permasalahan. Ini bisa dilanjutkan mungkin slide selanjutnya. Ya, fonologi. Slide selanjutnya. Berkaitan dengan suara, kemudian juga apa namanya, mungkin nanti ada, nah kalau di sini kan ada masalah linguistik, fonetik, kosakata, penulisan, morfologi. Kalau morfologi kan tadi berkaitan dengan lafaz itu ya, sautun musta'malu fi ba'di hurufil hijaiyah, kemudian juga sintaksis, kalam, tadi sudah saya jelaskan, lafzul muraqabun fi bil wadi kalau dalam bahasa Arab. Nah, itu kan masalah linguistik, sintaksisnya pun, nah itu berkaitan dengan kalam. Kemudian si semantik. Nah, semantik itu terjemahan sesuai dengan nahunya. Yang tadi sudah saya singgung juga. Kemudian yang kedua masalah non-linguistik. Linguistik belajar dan motivasi siswa. Maka ketika kita mempelajari masalah linguistik, kemudian masalah non-linguistik, itu bisa kita selesaikan dengan apa namanya psikolinguistik dan juga teori pemerolehan bahasa kedua tersebut. Jadi harus nanti ketika kita ingin mengembangkan kurikulum itu melihat dua aspek tersebut antara apa namanya psikolinguistik dan teori pemerolehan bahasa kedua tersebut. Selanjutnya, nah psikolinguistik psikolinguistik sebagai fondasi teoritis pemerolehan bahasa. Nah, di sini psikolinguistik agak sedikit susah mengucapkannya, menawarkan landasan teoritis untuk memahami bagaimana individu memperoleh, memproses, dan memproduksi bahasa Arab. Nah, yang pertama harus ada integrasi prinsip-prinsip psikolinguistik dengan teori pemerolehan bahasa kedua sebagai krusial untuk kurikulum yang efektif. Kemudian bahasa Arab memiliki kompleksitas morfologi dan sintaksis unik, memerlukan desain instruksional selaras dengan kognisi manusia. Itu sudah sedikit saya bahas. Jadi dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Di situ apa namanya kita akan menghadapi berbagai permasalahan tadi sudah sedikit dibahas, mungkin nanti selanjutnya agar lebih jelas.
Namdi, Ba'dah, Najmul. Slide selanjutnya. Nah, tamam. Fondasi teoritis pemrograman bahasa. Nah, pertama teori pemrograman bahasa nativisme. Nah, kalau misalkan nativisme berubah lagi nih. Fondasi dari pembahasa visi melibatkan tahapan reproduksi hingga kefasihan tingkat lanjut dipengaruhi oleh berbagai teori. Ada pre-production, early production, speech emergence, intermediate fluence, advanced fluence. Ini bahasa Inggris ya. Jadi itu ada namanya pre-production. Jadi ketika itu nanti kan dijelaskan mungkin seperti interlanguage itu ya, ada lugoh bainia. Jadi ketika kita mempelajari bahasa kedua itu terkadang masih ada apa namanya sintaksis bahasa pertama itu yang kita bawa. Contohnya kayak kalau jumlah fi'liyah itu kan al-fa'il taqaddamahu fi'lun. Nah, didahului oleh fi'il. Jadi fi'il dulu baru di situ subjeknya, baru fa'il. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita apa namanya subjek dulu baru pekerjaannya. Nah, dalam bahasa Arab dan terkadang kita bahkan masih banyak dari kita juga itu terkadang ketika mengucapkan bahasa Arab jumlah fi'li ya itu jadi jumlah ismiyah. Jadi fa'ilnya dulu atau libu yadhab atau libu yadhab. Nah, kalau dalam jumlah fi'liah itu yadhabu at-talib ilal madrasah. Karena kita masih terbawa oleh susunan bahasa yang pertama tadi, akhirnya sering terbawa ketika kita mempelajari bahasa kedua. Nggak salah, tapi kalau seandainya kita ingin menaruh jumlah fi'liyah di situ apa fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Selanjutnya, Ustaz. Ba'dah, let Ba'dah. Afwan wajatu muskilah. Tamam. Sa'uk Tahtuba lam yazal. Yani ma hamaltu laptop al-an usafir ba'idan libasi syabakah. hadha huwa zuhara. Syabakah internet. Nah, Nah, teori pemilihan bahasa nativisme. Nativisme itu yang digaungkan oleh Noam Chomsky menekankan adanya language acquisition deficit atau LAD sebagai perangkat biologis. Nah, kalau kurikulum berbasis nativisme memberi ruang siswa mengenali pola bahasa secara intuitif sebelum aturan tata bahasa formal. Dan selanjutnya nanti sekalian saya bahas singgung antara perbedaan Chomsky dan Skinner. Nah, selanjutnya, Ustaz Najmul. Nah, sekarang behaviorisme yang digaungkan oleh Skinner. Nah, kalau Skinner memandang bahasa sebagai pembentukan kebiasaan melalui stimulus respon dan penguatan. Nah, kalau misalkan apa namanya Chomsky tadi itu kita seseorang itu sudah mempunyai kemampuan bahasa atau LED itu kemampuan berbahasa atau untuk menangkap bahasa itu dari lahir. Nah, sedangkan Skinner ini apa namanya dia kalau bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kita tidak akan mendapatkan bahasa kalau seandainya lingkungan di sekitar kita nggak berbahasa. Jadi kita bisa berbahasa Indonesia karena dulu kita sering mengucapkan bahasa Indonesia. Kita bisa berbahasa Arab mungkin karena dari kecil orang Arab itu sudah terbiasa mendengarkan orang tuanya berbahasa Arab, akhirnya kita berbahasa Arab. Jadi harus dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Kalau apa namanya tadi yang pertama Chomsky itu dia
apa namanya si struktur mental bawaan. Jadi pemerolehan bahasa itu sudah ada dari lahir itu. Jadi kalau Chomsky lingkungan bahasa yang memicu perkembangan bahasa, tapi bukan pembentuk utama bahasa, sedangkan Skinner itu lingkungan bahasa adalah faktor penentu utama. Kalau Skinner itu iktimat ke lingkungan bahasa, sedangkan kalau Chomsky itu lingkungan bahasa apa namanya hanya memicu bukan faktor utama, bukan pembentuk utama. Kemudian kalau Chomsky menekankan bahwa manusia dapat memproduksi kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Kreatif karena aturan bawaan. Karena kita dari lahir sudah ada kecerdasan bawaan itu, kemampuan bawaan untuk berbahasa. Kemudian kalau Skinner bahasa terbatas pada perilaku yang dibentuk oleh rangsangan dan respon. Nah, tapi sebenarnya ini dua-duanya saling menguatkan ya, saling menguatkan. Terkadang ada yang cocok dengan Skinner, ada ketika kita mempelajari bahasa dan ada cocok juga dengan Chomsky. Jadi sebenarnya teori ini tidak bertentangan walau dalam ininya bertentangan, tapi ini teori ini saling menguatkan. Nah, kalau untuk teori Skinner ini efektif untuk otomatisasi bunyi fonetik dan latihan drill pada tingkatan pemula. Jadi nanti kurikulumnya itu berbasis drill, pengulangan, diulang lagi mufradatnya, diulang lagi. Jadi si santri itu terbiasa mendengarkan. Nah, kalau misalkan nativisme itu guru memberikan contoh kalimat kayak ngasih mufradat tanpa menjelaskan rumut subjek predikatnya. Nah, nanti siswa itu mendengarkan pola. Dengan mendengarkan itu dia sudah tahu, oh kalau dalam bahasa Arab ini harus begini-begini. Sedangkan kalau misalkan yang nativis behaviorisme itu dia harus menirukan dulu, harus niru dulu, drilling, mengulang-ulang hingga terbiasa kayak Alkitabu, Jadidun dan lain sebagainya. Jadi diulang-ulang. Kemudian kalau misalkan nativisme itu menggunakan metode immersion lingkungan bahasa untuk memicu pemahaman intuitif. Nah, sedangkan kalau misalkan behaviorisme itu kayak nanti di kelas kita pakai flashcard atau tebak kata. Jadi bahasa itu selalu diulang-ulang. Ya. Selanjutnya. Nejmul. Nah, teori penilaian bahasa, kognitivisme dan konstruktivisme. Jadi kalau misalkan yang tadi berkaitan dengan bawaan lahir, kalau nativisme itu sudah mempunyai kemampuan dari lahir, kemudian kalau behaviorisme itu bayi yang lahir itu seperti kertas kosong. Nanti kertas itu diisi oleh apa, oleh bahasa apa, itulah kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, kalau sekarang itu kognitivisme dan konstruktivisme. Menekankan peran aktif akal dalam memproses informasi dan membangun makna melalui interaksi sosial. Implementasi model induktif berbasis proyek dan berbasis penyelidikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalau misalkan kognitivisme dan konstruktivisme, kalau konstruktivisme itu kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Misalkan kita ngasih teks. Nah, nanti si siswa itu yang membaca teks, misalkan menganalisa, oh ini susunannya apa, tarkibnya apa, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Atau kita ngasih istima, murid nanti mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan itu harus mentakbir. Jadi kita sebagai guru hanya merangsang kurikulum seandainya nanti berlandaskan ke konstruktivisme itu hanya kita sebagai fasilitas, memfasilitasi murid kita, gimana nanti mereka perkembangannya itu sesuai mereka belajarnya, bukan sesuai mereka belajarnya. Jadi kita memfasilitasi, memberikan istima Arabi, kemudian si murid kita harus istima, setelah istima harus menjelaskan apa yang mereka dengarkan, atau qiraah, kita ngasih bahan bacaan, kemudian setelah membaca itu nanti analisis teks atau bisa juga ditakbirkan bacaan tersebut. Nah, selanjutnya. Implementasi karya Stephen Kristen. Nah, kurikulum ideal menyeleksi pemerolehan spontan dengan pembelajaran formal atau tata bahasa. Nah, hipotesis masukan I+1. Nah, I+1 itu jadi materi yang kita pelajari sekarang itu lebih
dari lebih sulit dari materi sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita belajar jumlah mufidah kalau dalam ilmu nahwu, atau kalau nanti lain sebagainya belajar mufrodat, faslun. Nah, faslun itu kita sudah bisa membuat contoh dari kata faslun, maka di pertemuan selanjutnya harus materinya itu jauh lebih di atas itu. Jadi teori bertingkat teorinya, yaitu hipotesis masukan I+1. Materi sedikit di atas tingkat kompetensi siswa, menantang namun dapat dipahami melalui konteks visual dan teknologi. Jadi materi yang nanti dipelajari pertemuan selanjutnya harus yang belum siswa ketahui atau yang di satu tingkat di atas dari yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian saringan efektif menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan rendah stres untuk meminimalkan kecemasan. Jadi pembelajaran desain semenyenangkan mungkin dengan game-game atau dengan strategi lainnya. Selanjutnya, ada Ustaz Najmul. Nah, proses kognitif dan pengolahan memori. Kemudian pembelajaran paling efektif, zone of proximal development, ZPD melalui scaffolding dukungan terstruktur. Nah, kalau scaffolding itu dukungan terstruktur berupa petunjuk atau umpan balik konstruktif yang dikurangi bertahap. Interaksi sosial mendorong kerja kelompok dan instruksi dengan penutur asli untuk mediasi kognitif. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan bahasa yang digaungkan oleh Pak Vygotsky ya, Vygotsky. Jadi di situ ZBD, proximal development. Nah, itu walaupun si murid dikasih tugas yang lebih sulit, nah tapi dia tuh satu kamar atau satu lingkungan dengan orang yang mempunyai kemampuan tinggi atau kakak kelasnya misalkan. Jadi walaupun dia mempunyai nanti tugas yang sulit, dia bisa nanya ke kakak kelasnya, akhirnya diarahkan oleh kakak kelasnya atau dilingkungan oleh lingkungan sosialnya, lingkungan bahasanya tersebut. Nah, maka di sini pentingnya lingkungan bahasa. Jadi semakin nanti mereka walaupun tugasnya mungkin lebih susah, tapi di situ ada orang yang ahli atau ada kakak kelasnya yang sudah bisa, dia nanya ke kakak kelasnya, oh akhirnya dia bisa, dan itu berpengaruh juga ya pengolahan memori kognitif dan pengolahan memori lingkungan bahasa. Jadi begitupun nanti mufrodat atau kosakata atau struktur bahasanya yang dia dapatkan, yang dia praktekkan itu sesuai lingkungan bahasa yang dia dapatkan di lingkungan bahasa tersebut. Selanjutnya, Ustaz Najmul. Tantangan diglosia dalam kurikulum. Nah, diagnosia menciptakan hambatan psikolinguistik signifikan karena jarak fonologis antara dialek sehari-hari dan modern standar Arabik MSA berbeda. Nah, diglosia itu kayak bahasa bahasa ibu kita itu kan mungkin dari fonologinya atau kita di lingkungan bahasa yang jarang langsung ada non natifnya. Jadi nanti ketika kita mendengarkan kalam Arab langsung itu, kalau kita jarang istima itu kan nanti akan mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Paparan dini MSA melalui media audiovisual interaktif. Mungkin kita lebih sering ngasih-ngasih istima berbahasa Arab yang mana murid itu nanti langsung mendengarkan natif. Kemudian prioritaskan kosakata, frekuensi penggunaan tinggi dan tumpang tindih di kedua variasi bahasa. Karena dalam bahasa Arab kan kayak misalkan syaukun, make kof itu kan syaukun, make kof, syaukun, make ka, kalau kita ucapkan seakan-akan sama. Syauk. Nah, tapi kalau syaukun make kof itu nanti artinya rindu, tapi kalau syaukun make kaf itu artinya duri. Itu kan sangat jauh berbeda. Jadi disitulah nanti tantangan harus kita seringkan istima biar gak salah dalam memaknai. Begitupun mungkin dalam terjemah itu nanti ada pembahasannya lagi ya. Jadi harus hasbasiyak sesuai dengan susunan katanya tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ustadz Lihat, kemudian akan diteruskan oleh Ustadz Misbah.
Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, persyaratan. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal ikhwa wa ahibba. Pada kesempatan kali ini, Ana akan mempresentasikan tentang perspektif sosiologi dan budaya dalam adaptasi kurikulum bahasa Arab Indonesia. Sebelumnya, Ana pengen mengajak antum semuanya kita kembali coba kalau kita bicara tentang bahasa Arab itu pasti yang kepikiran kita itu apa? Ya, bahasa syariat, bahasa ibadah, ya seputar itu. Jadi ketika itu bahasa Arab menjadi bahasa yang ya kalau dalam Islam bahasa langit istilah kita. Maka padahal datanya pada per hari ini juga ya itu bahasa Arab itu bukan hanya sebagai bahasa ibadah atau bahasa syariat saja, namun juga menjadi bahasa yang dipakai dalam komunikasi itu seperti diplomat atau menjadi penunjang untuk beasiswa atau juga kerja seperti tour guide dan seterusnya. Berarti di sini kita bisa lihat ada perubahan tadi kita ini sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial itu di tengah masyarakat. Dan itu terjadi ya sebelumnya bahasa Arab itu hanya sebagai bahasa syariat, sekarang menjadi bahasa yang dipakai bukan hanya sebagai ibadah dalam bidang ibadah saja, namun dalam berbagai bidang. Bahkan dalam sebuah penelitian ada kan sebuah penelitian sekarang itu yang judulnya itu Ta'limul Lughatil Arabiyyah li Agrodin Khassah. Ya, mempelajari bahasa Arab untuk tujuan khusus. Ada yang menjadi untuk tour guide, ada yang pernah dulu dibahas tentang banna tuh ya, untuk banna untuk tukang yang sodi. Barista. Anak nggak tahu itu. Ya, Ta'limul Lughatil Arabiyyah lil banna artinya. Nah, maka di sini kita akan membahas tadi membumikan bahasa syariat ini. Kita akan membumikan bahasa syariat ini. Di mana itu melihat kebutuhan dan dinamika masyarakat tadi. Dinamika perubahan sosial itu terlihat di sana. Yang mana kurikulum masyarakat itu harus beradaptasi juga agar relevan dan menarik bagi siswa di Indonesia-nya. Baik, slide selanjutnya. Bagaimana kita lihat di sini? Sudut pandang sosiologis kita. Dulu bahasa Arab itu ya kita tadi yang belum tahu, yang belum paham sosiologis apa itu adalah ilmu yang mana itu mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Di sini kita akan pandang dari sudut pandang sosiologis tadi ya. Di sini ada perubahan dinamika bahasa Arab tadi. Yang dulunya itu bahasa syariat tadi. Yang mana kalau seorang itu belajar bahasa Arab itu ya harus fokus pada mengaji, sholat, dan doa. Dan juga tentang tata bahasa Arab yang rumit, nahu sorof, dan membaca kitab gundul. Ya, ya orang belajar bahasa Arab ketika itu ya pikirannya ya jadi ustadz. Jadi ustadz. Kalau antum belajar bahasa Arab ya jadi ustadz gitu. Dan dia terbatas di pondok pesantren biasanya. Namun sekarang bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa ibadah tadi, bukan hanya sekedar bahasa syariat, tapi juga jadi bahasa dunia. Yang mana membuka banyak peluang. Bukan dari sektor, bukan dari bidang ibadah saja, tapi juga dari bidang apa aja, bisnis, ada diplomat, dan seterusnya. Jadi di sini harus ada perubahan tujuan. Dan perubahan tujuan dalam pendidikan dalam sebuah pendidikan itu mempengaruhi cara dan metode mengajar sebuah eh, pelajaran tersebut. Nah, termasuk dalam bahasa Arab ini. Yang dulu mungkin fokus bagaimana nahu dan sorof itu, nah, kemudian itu bergeser menjadi bagaimana menggunakannya dalam sehari-hari. Yang sebelumnya itu menggunakan gramatikal yang mendalam, sekarang menjadi apa? Nahwu wazifi, gramatikal fungsional.
yang hanya berfokus bagaimana menggunakannya dalam sebuah kalimat sehari-hari seperti itu. Nah, perubahan ini itu menuntut juga di Indonesia sini. Maka sampai ke sini apa? Perubahan ini menuntut kurikulum yang tidak hanya mengajarkan membaca, tapi juga eh, kemampuan berkomunikasi secara lisan. Oke, selanjutnya, nah, di sini dikatakan beda tempat, beda eh, cara hide-nya gimana nih? Nah, nih, beda tempat, beda menu. Maksudnya apa di sini? Kalau di pondok pesantren, mungkin materinya bisa mendalam. Karena ya kebanyakan di pondok pesantren itu memang pengen menjadi calon ahli agama, jadi ustadz. Jadi mereka harus paham konsep yang ada dalam hadis, dalam Quran, dan semua itu pendalaman semua itu membutuhkan ya pelajaran lebih mendalam, seperti sorofnya lebih dalam lagi. Namun ketika pelajar bahasa Arab itu ada di sekolah umum, di SMA atau SMK atau SMP atau MTS, yang mana dia tidak lulusan harus menjadi ustadz juga. Nah, maka dia hanya pelajaran yang bersifat ringan, seperti menyapa perkenalan, percakapan ringan, hindari materi-materi yang apa, yang terlalu berat agar tidak trauma di sini. Nah, karena memang tujuan mereka sekolah di sekolah umum itu memang tidak tujuannya ke arah agama biasanya. Ya, ini kita konteksnya dalam konteksnya dari secara umum ya. Kalau pesantren ya konteksnya lebih ke agama. Ya, mereka mendalami belajar bahasa Arab itu harus mendalami. Namun dari konteks secara kalau sekolah umum ya tentu mereka tidak ada tujuan ke sana. Nah, maka harus diubah di sini dari segi apanya? Dari segi cara atau metode pengajarannya dan juga kurikulum yang akan disampaikan apa saja gitu, materinya gitu. Nah, lanjut. Maka disampaikan sini tuh kurikulum harus sesuai dengan konteks dan tujuan belajar siswa di setiap institusi. Beda tempat, beda menu. Selanjutnya di sini yaitu sudut, aduh, nah, sudut pandang budaya ya, dari segi sudut pandang budaya. Nah, ini saya kecilkan dulu ya. Bentar. Oke, dari sudut pandang budaya di sini. Kita coba ya, membuat bahasa Arab terasa akrab dan tidak asing bagi siswa Indonesia. Di sini kita harus pahami juga. Ana pernah dulu dengar salah satu dosen Ana, itu Dr. Budiansyah. Dr. Budiansyah, beliau itu salah satu pakar bahasa Arab di Indonesia juga ya. Dan beliau ngajar di Mahadul Ulum Libya, maka dia juga mengajar orang Arab itu juga bahasa Arab. Dan beliau lulusan doktor, kalau nggak salah Madinah ya atau di mana? Anak kurang tahu. Ustaz Lutfi mungkin tahu Ustaz. Oke, beliau pernah mengatakan buku Benayadek itu secara strategi ngajar udah bagus, tapi secara budaya dia belum bisa di, di apa kan itu dari segi budaya masih salah. Karena budaya itu penting juga dalam sakofah itu penting dalam mengajar sebuah bahasa tadi agar relevan di setiap tempat. Terkadang ada yang di dalam bahasa Arab budaya Arab tidak ada di budaya Indonesia yang susah untuk disampaikan. Nah, seperti contohnya eh, pada ke abi wa ummi ya Rasulullah. Aku korbankan ibu dan ayahku bagimu ya Rasulullah. Itu kan kalau di kita Indonesia agak aneh gitu. Banyak lagi contohnya dalam bahasa Arab itu agak ini. Maka kalau pelajaran bahasa apa dari segi budaya, kalau masih dalam tahap pertama yang tidak mendalam atau dia masih butuh bukan dia pelajar bahasa Arab yang memang mendalam, cuman hanya untuk sebuah tujuan khusus, maka sebaiknya menyampaikan bahasa Arab itu dengan juga mereferensikan dengan budaya Indonesia itu. Contoh, misalnya kita pakai kalimat Ahmad, kalau bahasa Arabnya kita Ahmad eh, yazhab ila suki bil jamal, yarkabul jamal, atau yarkabun naqah. Sini karena kita di Indonesia dan unta tidak ada, bukan berarti kita tidak tahu, tapi unta tidak ada, kan kurang relevan. Mungkin bisa diganti dengan eh, Budi yazhab ila suq
bisayyaratil ujroh, dengan angkot. Itu bisa relevan dan bisa langsung digambarkan oleh siswa tersebut, siswa atau siswi tersebut, tentang konteks apa yang disampaikan oleh guru, oleh sebuah kalimat tersebut, oleh teks tersebut. Maka seperti ini sampaikan sini, kurikulum harus masukkan seperti budaya lokal, cerita tentang Monas. Kalau biasanya teks-teks itu di buku Benedict itu tentang Arab juga ada, tentang kayak Nobel yang tidak ada biasanya di Indonesia kan, kita agak kurang relevan dengan Nobel itu. Apa Jaizatu Malik Faisal. Kadang itu kita kurang mengenal itu, Jaizatu Malik Faisal. Mungkin lebih bisa dibawa ke budaya lokal kita. Cerita tentang Monas, tentang makanan seperti nasi goreng atau upacara bendera dalam bahasa Arab. Tuh. Kemudian juga sopan santun ala Indonesia ya. Di sini juga mungkin begini, orang Arab itu biasa sorohatu rohan. Terus terang itu melapangkan dada. Maka kalau orang Arab itu kalau ngomong tidak ya tidak, lah, ini. Menolak dengan itu. Tapi kalau orang Indonesia biasanya insya Allah nih, insya Allah itu biasanya menolak. Gitu ya. Insya Allah nanti, itu biasanya menolak biasanya. Nah, itu budaya seperti itu mungkin bisa diangkat di dalam bahasa Arab. Kan bukan kata kita mengindonesiakan bahasa Arab, tapi di sini agar relevan saja terhadap dua budaya tadi, menjadi jembatan. Gitu. Yang mana kita bukan menjadikan bahasa Arab mengindonesiakan bahasa Arab, tidak. Dari konteks gramatikal tidak, tapi dalam segi uslubnya, tanpa merusak makna dan juga masih bisa dimengerti oleh orang Arab juga. Ya mungkin orang Arabnya kalau misalnya dia suka ngomong lah langsung itu, kalau Indonesia mungkin insya Allah gitu. Nah, itu di sini ya sudut pandang budaya. Kemudian kita juga harus membedakan ya, antara agama dan budaya Arab di sini. Ya kalau dalam penting bagi kurikulum itu misalkan antara ajaran Islam yang wajib diikuti dan budaya Arab yang opsional, yang bisa kita ikuti, boleh tidak. Dalam ajaran Islam itu yang kita wajib ikuti seperti ya perintah Allah SWT, seperti menutup aurat, ya, dan juga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Namun ada budaya Arab seperti pakai jubah, tidak harus pakai jubah, ya, atau eh, memakan roti gandum dan kurma ketika sarapan pagi tidak harus, ya. Jadi belajar bahasa Arab tidak harus mengarabkan diri, tidak harus mengarabkan diri. Maksud di sini itu betul-betul mengikuti orang Arab. Harus makan roti dan kurma ketika sarapan pagi. Tidak boleh ini. Padahal tidak harus seperti itu. Siswa harus memahami juga bahwa menguasai bahasa Arab tidak berarti harus menjadi orang Arabnya. Walaupun ada yang mengatakan idza takalamta bil lughatil arabiyyah fa anta arabi. Jika kau berkata bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, maka kamu adalah orang Arab. Nah, kamu seperti itu. Tapi yang maksud di sini itu kita pengen menjadikan budaya Arab itu, ya Arab Saudi khusus itu sebagai opsional. Kemudian ini contohnya, contoh gampang di sini dulu persis khusus sekarang ya, perbandingan kurikulum bahasa Arab yang kaku dengan adaptif. Jadi dulu tuh bukunya teksnya kaku biasanya, ya kadang tidak relevan dengan budaya bahasa pertama seorang pelajar. Jadi Ahmad yang sama tadi, Ahmad pergi ke pasar naik unta beli kurma. Mungkin diubah buku tersebut diadaptif lagi biar relevan dengan yang membaca, yang seorang pelajar tadi. Dia pergi ke sekolah naik angkot membeli bakso, misalnya seperti itu. Tapi dengan ini teks bahasa Arabnya nanti ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ini ada apa? Puan? Nah, kurikulum Kaku hafal rumus tata bahasa subjek predikat. Jadi dulu tuh kurikulumnya bahasa itu difokus pada gramatikalnya tanpa fungsionalnya. Kemudian sini kurikulum adaptif, yaitu
gramatikal, bagaimana penggunaannya, gramatikal fungsional ya, bagaimana bisa menggunakan bahasa Arab itu dalam sehari-hari. Jadi lebih kepada fungsionalnya. Dan ini berfokus pada bergeser dari hafalan tadi ke kemampuan praktis dan komunikasi, ya, implementasinya. Kemudian suasana belajarnya, kurikulum kaku biasanya serius tegang, takut salah baris. Sedangkan kurikulum adaptif itu suruh banyak praktik, ngomong berani, salah tidak apa-apa. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif ya. Lanjut, anak cepatkan ya, supaya menginvestasi waktu. Kesimpulan sederhana, adaptasi kurikulum bahasa Arab ini tujuan agar bahasa itu membumi. Bahasa Arab itu menjadi membumi ya. Bahasa Arab harus menjadi bahasa yang asik, bermanfaat untuk karir dan relevan dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia kita. Dah, mungkin sekian dari Ana. Mungkin untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita ke selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Ustadz Masrul Umam. Boleh tafadhol masykurah maju. Baik, seperti Mas Mu. Hal Masuk. seperti Mas Mu. Syukran kasiran. Eh, Uridu an wasila al-munaqasha atau al-bayanat asyarhiyah wa ana bidawri al-mutakallim al-akhir yakni al-bab an tatawur at-teknologiya ala wajhi i'adati al-manhaj lil Arabiyyah. Kama arafna anna manhajana lil Arabiyyah qad taghayyarat al-muta'addida min sanatin ila sanatin, kama nara anna al-manhaj lil Arabiyyah hunaka dawratun muhimma li kafati uh, al-manhaj khosatan lil Arabiyyah. Dalam era global tentunya dinamika bahasa Arab kurikulum terutama itu mengalami perlompatan yang sangat fundamental, terutama ketika kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Itu bahasa Arab jauh ketinggalan. Itu menjadi tantangan bagi kita untuk kita diskusikan bagaimana kurikulum bahasa Arab ini ke depannya, karena setahu saya memang 20 tahun yang lalu temanya bahasa Arab ya itu saja. Mungkin perubahannya tidak begitu signifikan. Tapi dengan adanya teknologi, kemampuan siswa itu sangat beragam. Tentunya keberagaman itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, dalam hal ini saya akan membacakan atau mengurai tentang latar belakang digitalisasi dalam kurikulum bahasa Arab. Di era sekarang tentunya digitalisasi itu sangat fundamental dan merombak distribusi ilmu dan dinamika keilmuan. Tentunya kita tahu teknologi AI, kemudian learning management system, hybrid, ini menjadi kebutuhan primer. Kalau dulu ada istilah teacher center ya, guru yang menjadi pusat. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, dengan teknologi yang dinamis, tentunya guru dalam hal ini kapasitasnya sebagai pembimbing itu harus mengikuti perkembangan zaman dengan menciptakan ekosistem belajar yang relevan bagi Gen Z. Kalau dulu siswa tidak boleh membawa HP dalam kelas, tapi sekarang sudah berubah. Anak-anak atau siswa-siswi harus membawa HP untuk eh, belajar bahasa Arab dengan efektif dan efisien. Tentunya di situ banyak
al-uyub wal mazaya yang harus kita hadapi sebagai guru bahasa Arab. Kemudian tantangan dan sinergi. Kalau dalam teknologi kita mengenal AI, menuntut desain ulang model evaluasi. Kalau dulu mungkin eh, evaluasinya lebih kental dengan nalar pikir ya, atau uraian. Tapi dengan adanya teknologi sekarang itu sudah beralih dengan instan. Jadi multiple choice itu menjadi andalan utama karena di situ ada analisisnya. Mungkin kalau uraian, mungkin analisnya dalam hal teknologi mungkin masih kurang eh, sesuai dengan apa yang diajar atau apa yang jadi kisi-kisi dari pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Tentunya dengan adanya model evaluasi yang serba instan itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa untuk lebih mengenal apa itu sih pembelajaran bahasa Arab yang sangat fundamental. Kemudian ada research gap atau masalah yang tengah dihadapi oleh guru-guru bahasa Arab, yaitu adanya diskoneksi konsep ideal dan implementasi praktis. Ketimpangan ini seringkali bersumber dari kurangnya sinkronisasi antara tujuan adab dengan materi muhtawa yang diajarkan. Dalam banyak kasus, kurikulum masih bersifat textbook center yang kaku. Nah, kita perlu mendesain ulang kurikulum yang lebih luas, di mana pemilihan materi ajar didasarkan pada prinsip relevansi dan aktualitas, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dengan kebutuhan praktek di dunia kerja. Mungkin kalau tadi diistilahkan eh, pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus, mungkin apa namanya eh, pembelajaran bahasa Arab di bidang dunia kerja ya. Kemudian berikutnya, interaksi pembelajaran digital itu memang cenderung kaku dan mekanis karena anak-anak itu hanya disodorkan fitur-fitur tertentu secara teknis seperti ini dan hasilnya seperti ini, dan itu eh, mempengaruhi pola pikir kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian solusinya tentunya harus dilakukan transformasi ke project based learning, yaitu kalau dulu apa namanya P5 ya, P5 sekarang itu sudah berubah, yaitu pembelajaran dengan multidisiplin antar mapel. Jadi misalnya bahasa Arab dengan Kurdis, atau kalau dikaitkan dengan lingkungan mungkin dengan pelajaran IPA misalnya. Jadi sekarang itu kalau dulu P5 sebagai tugas akhirnya, sekarang sudah mulai berganti dengan eh, PJBL, yaitu pembelajaran dengan multidisiplin ilmu. Kemudian disparitas infrastruktur. Seperti yang kita ketahui bahwa kendala perbedaan akses digital di kota sama di daerah pelosok itu sangat besar sekali, apalagi di daerah yang pedalaman itu mungkin masalah sinyal itu sangat sulit, dan itu mempengaruhi eh, apa namanya digital atau akses ilmu digital siswa itu sendiri. Kemudian evaluasi digital masih terjebak pada tes objektif instan, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya teknologi semua serba instan, sehingga mempengaruhi pola pikir tentang pemahaman secara mendalam siswa itu sendiri. Jadi hanya sifatnya permukaannya saja. Kemudian stagnasi pada keterampilan produktif. Kalau dulu memang banyak hafalan kosakata sebelum guru datang, biasanya kan santri-santri itu nadoman kan ya. Jadi 15 menit sebelum guru datang itu biasanya eh, santri itu
lafalkan nadzoman baik itu mufradat. Jadi kosakata itu dibaca atau dihafalkan secara berurutan. Nah, itu memang awalnya tidak terasa, tetapi setelah dia tahu pentingnya kosakata itu ketika dia sudah mencapai tingkat tertentu, baru dia paham bahwasanya hafalan itu sebenarnya dirasakan tidak hanya pada waktu itu, tapi setelah dia mencapai jenjang pendidikan berikutnya, baik itu hafalan tasawuf maupun hafalan-hafalan lainnya. Kemudian tujuan dan kontribusi. Reposisi teknologi sebagai poros utama kurikulum. Kemudian reorientasi aspek filosofi sosiologis dan psikomotorik dan sinkronisasi kompetensi lokal dengan standar GIFR. Nah, kontribusi nyata dari pengembangan ini adalah terciptanya profil lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif atau atanafusiah dengan mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang sistematis sebagaimana dipelajari dalam mata kuliah ini. Kita berharap dapat menghasilkan kerangka kerja pendidikan bahasa Arab yang tidak hanya diakui secara nasional, tapi juga memenuhi standar internasional dalam pengajaran bahasa asing. Kemudian landasan filosofis, waspada pergeseran dari makna ke teknisisme. Teknologi sebagai wasilah, sarana, bukan goyah atau tujuan. Menjaga literasi spiritual dan apresiasi sastra. Landasan filosofi ini menjadi kompas bagi pendidik agar tidak kehilangan ruh pendidikan di tengah arus digitalisasi. Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi kurikulum yang diambil selalu bermuara pada pengembangan potensi fitrah mahasiswa itu sendiri, sehingga teknologi tidak mengasingkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitasnya sendiri. Kemudian landasan sosiologis yaitu menolak ilusi keseragaman kemampuan teknologi. Nah, maksudnya di sini adalah itu uh, siswa tidak boleh terjebak dengan fitur-fitur teknologi tertentu yang menyebabkan uh, kemampuan dasarnya itu apa namanya abstrak. Jadi hanya tahu permukaannya saja. Karena dengan adanya teknologi, konsentrasi siswa memang hanya fokus pada alur fitur ini nanti arahnya ke sini. Fitur ini nanti arahnya ke sini. Tapi dia tidak tahu apa sih tujuan dari eh, pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, baik itu istimak maupun mahar lainnya. Kemudian hindari learning management system sebagai ruang hampa sosial. Kita tahu bahwa sekarang eh, di sekolah-sekolah sudah banyak menggunakan learning management system sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas. Jadi tidak hanya dikumpulkan di lewat WA, tapi nanti semua siswa itu tugas-tugasnya itu bisa dilihat di halaman learning management system yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian implementasi blended learning yang kontekstual. Kemudian Wakat eh, bagian situ dakor gitu. landasan psikomotorik mungkin bisa dibaca sendiri mungkin ya. Ilusi keterampilan akibat bantuan fitur otomatis, pentingnya kemahiran motorik yang autentik dan spontan, kemudian gunakan rubrik penilaian performa nyata. Nah, sekarang arah baru dan merdeka belajar. Sebagai arah baru dan merdeka belajar itu yang sekarang lagi ngetren. Jadi implementasi Merdeka Belajar dalam kurikulum bahasa Arab itu memungkinkan adanya kolaborasi lintas disiplin dan pemanfaatan sumber belajar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas kurikulum yang kita pelajari, di mana institusi diberikan ruang untuk berinovasi dalam metode dan bentuk pembelajaran. Kesimpulan, kesimpulan yaitu urgensi rekonstruksi holistik, kemudian waspada ancaman teknisisme,
Kemudian mengatasi disparitas dan hambatan sosial, dan yang terakhir adalah sinergi global lokal. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Pertama, orientasi humanistik dan berkeadilan. Rekonstruksi BBA harus menempatkan manusia, makna, dan keadilan akses sebagai pusat pembelajaran. Teknologi sebagai sarana pedagogis. Iptek diposisikan sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran, bukan tujuan akhir pendidikan bahasa. Kemudian integrasi reflektif iptek, pemanfaatan teknologi harus selaras dengan landasan filosofis dan tujuan hakiki pembelajaran bahasa Arab. Kemudian pedagogi transformatif, pembelajaran menyeimbangkan literasi digital dengan pemahaman makna, interaksi sosial, dan produksi bahasa autentik. Kemudian inklusivitas kontekstual, kurikulum digital harus memperhatikan pemerataan akses serta sensitivitas terhadap konteks lokal dan sosial kultural. Kemudian pembelajaran berkarakter dan berdaya. PBA diarahkan melahirkan lulusan yang cakap digital, matang, intelektual, serta berkarakter kultural religius. Saya kira cukup sekian. Mungkin eh, mungkin kita diskusi tentang bagaimana sih kita harus merekonstruksi kurikulum bahasa Arab sendiri biar kita itu lebih dinamis kurikulum kita. Mungkin bisa kita diskusikan dengan di forum ini. Adunu syukron kasiron Ustaz Aktafiuna. Syukron kullun minkum qaddamtum al-mawad wal an naftah baba al-munaqasyah walakin al-asaf al-waqt baqiya thalathu daqaiq. Lidzalika aftah babal munaqasyah fi thalathi daqaiq. Tafadhalu lawajatum al-as'ilah ma yata'allaq bil mawad al-muqaddamah. Dan kita berakhir 08.40 ya. Iya kah? Iya kan? Sahih. Hah? Iya Ustaz. Nah, monggo kalau ada pertanyaan terkait tadi materi-materi tadi. Tadi kalau saya ba'da ma sami'na minal mutakallimin wajadtu wajadtuhum yuqaddimuna madatan jadzabatan muhimmatan. Kalau tadi saya lihat itu setiap orang presentasinya bagus-bagus, materinya juga. eh, tinggal dibuat dikemas dalam bentuk template chapter yang sudah seperti dikumpulkan oleh Ustadz siapa itu di grup Ustadz siapa di grup itu. Nah, Ustadz Rafli qad jamaah fil majmu'ah al-madah fi syakli book chapter walakinaha mamsuha mas masaha mamsuha ya. Nah, sudah dihapus. Oke, Tayyib. Fahimtum ya ayyuhal asatidzah al-kurama. Nah, tadi kan sudah presentasi nih. Jadi dikemas dalam bentuk template yang sudah diberikan ya, supaya nanti asatidz tidak apa namanya tidak punya hutang gitu loh. Ana la adri hal qad wada'tum al-madah di template la. Kaifa Ustaz Muhammad Lutfi? Lama Ustaz lagi baca kopi Nah, paste. baik. Nah, Ustaz Misbah. Template-nya sudah eh, tinggal finishing, Ustaz. Agatan antum sari jiddan fil amal. Tayyib. Cuma Ustaz Najmul. Lama ya Ustaz. Oke. Ustaz Tatbik Akademi Mas Mukum. Ustaz Akademi. Lihat. Nah, Ustaz. Nggih. Sama, Ustaz.
Iya. Qariban insyaallah Hmm. taala. Oke, nah, supaya tidak banyak utang ya, asatidah ya, pelan-pelan ditaruh sesuai template. Tayyib, ayuhal asatidah, hal mafi soal. Nah, tadi materinya penting-penting ya, maksudnya sudah al-mutakallimun, qad robatu, al-mawad, al-asasiyah, di ma yata'alaq bil manhaj di ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Maksudnya sudah apa ya, menghubungkan ya antara kurikulum umum dengan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi sudah ya siap ini. Nah, asatidzah nanti ketika buat yang sudah presentasi ini ditaruh di template, tapi juga harus dipastikan apa plagiasinya, cek plagiasinya. Nah, khawatirnya tadi bagus semua, tapi ternyata dicek plagiasi 100% misalnya. Nah, itu ya asatidzah ya. Jadi ketika sudah ditaruh di template, mohon juga untuk dicek plagiasi. Materi hari ini adalah materi yang sangat penting yang mulai dari evolusi kurikulum pembelajaran bahasa Arab tadi, yang mana kalau bisa disimpulkan bahwa kurikulum jadi bahwa pembelajaran bahasa Arab fi asrinal yaum labudda ayataghayyar min minal manhaj al-qadim ilal manhaj al-jadid alladhi yufaddil anwa at-turuq wal wasail al-mutaqaddimah wal asriyah gitu ya. Maksudnya harus berpindah dari tradisional menuju modern. Tadi banyak kata-kata kunci yang sangat penting ya, seperti tadi ada komunikasi bahasa autentik, terus komunikasi dalam situasi nyata, kontekstual, gitu ya, digitalisasi dan seterusnya, gitu. Jadi bahasa Arab itu masih apa ya? Kita harus mengenalkan kepada siswa kita bahwa bahasa Arab ini laisa laisa taktasir ala annaha lughah ad-din walakinnaha lughah al-ittisal kalughah dualiyah fil alam. Nah, bahasa Arab itu harus kita kenalkan sebagai bahasa komunikasi internasional gitu. Nah, mungkin eh, kita beri contoh-contoh mana sih bukti-bukti bahasa Arab itu sebagai bahasa komunikasi internasional. Nah, kita harus up to date, upgrade akan wawasan dan informasi. Misalnya contoh seperti di Korea, di negara-negara lain, bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa internasional kedua. Ahamiyatu al-lughah arabiyah fil amkinah al-amah mitru al-mator. Di bandara-bandara itu kan semua juga pakai bahasa Arab gitu. Nah, bijanibi an al-lanansa istikhdam al-lughah al-arabiyah ala qadril imkan. Sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menggunakan bahasa Arab ya gitu. Nabda bi al-ibarat al-basito as-sahla mitlu uh, iftah al-lib min fadlik irfa nah hayya tafadhol gitu. Min fadlik ibda kum ijlis ijma nah itu kan sudah banyak itu hatta la nash'ur la yash'ur at-talabah nalduh al-arabiyah fi fil madrasah tutabbak ya hatta yash'ur annal fasl annal bi'ah annal lughah al-arabiyyah lughah al-ittisal iya allati yanbaghi lahum istihdamuha yaumiyan tuh dari kata-kata hayya gitu aja udah bagus hayya ya akhi gitu nah itu kan udah bagus ila aina ilal maqsaf hayya nah itu udah bagus besok lagi hayya ya akhi ila aina
ilal maidan. Nah, ya meskipun ya mungkin eh, kita memiliki banyak tantangan-tantangan ya. Nah, kita harus harus terbiasa juga gitu. Meskipun di sekolah banyak pelajaran yang lain juga gitu. Oke. Toyib, hadza minni al-muhim at-taqdim di hadi al-laila taqdimun jayyidun wa madza wa alal mutakallimin madza tartibuhu tartib al-mawad wa tanzim al-mawad bi syakli uh, template min madza chapter. Syukron, hal hunaka soal qabla ikhtitam hadhihi al-muhadharah. Oh ya, di sini ada kan pembimbingan tesis saya. Mohon ya untuk juga nggak lupa nyicil-nyicil tesisnya supaya nanti cepat selesai gitu. Ya memang tugas antum banyak, tapi Bismillah kalau misalnya dicicil nanti kan yang kan nanti akan cepat lulus ya. Nah gitu ya Bismillah pelan-pelan gitu. Yang penting apa kerangka proposalnya dibuat atau disusun pelan-pelan. Nah, khotwah ba'da khotwah eh, tamurruna biha mururon eh, mururon apa ya berjalan dengan pasti itu apa ya bisa ini Arabnya mururon bidokti gitu ya. Maksudnya itu kok langkah demi langkah dilalui gitu dengan pasti supaya cepat selesai. Yang bimbingan saya itu seingat saya yang namanya ini Ustazah Asafadilah ya. Nah, itu monggo pelan-pelan kalau bisa satu kelompok itu semuanya itu ujian bareng gitu ya. Khususon wa maksuson liman lahum liman uh, musyrifuhum ana itu. Oke. Tapi na'am thayyib syukran jazila wal afu minkum. Ila insyaallah fil usbu'il ati alana fi sihah lugatil Quran wal jannah wal muslimin wal itisal fil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. khairan. Jazakumullah Barakallahu Ustaz. fiik.